Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi dari SMP Negeri 2 Maruriawa. Dalam hal ini saya mengikuti kegiatan PPL PPG dalam jabatan di Yayan Ponorogo, dan saya melaksanakan di sekolah saya, yakni SMP Negeri 2 Maruriawa. Saya mengambil fase D, kelas 7 semester 1, bab 2, tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, mantap sekali. Ya, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadirannya. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Nah, Nindi. Kenapa Nindi? Sakit. Oh, sakit. Oke. Yang lain? Nindi saja? Oh, oke. Ya, kalau begitu anak-anak rapikan duduknya. Selanjutnya kita akan berdoa bersama. Ya, mohon salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Ya, silakan naik ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya, silakan. Marilah kita bersama-sama baca doa sebelum hajat. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam menuntut ilmu. Ya, untuk menunjukkan kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama berdoa. Oke, video. Materi kita pada hari ini yakni meneladani nama Allah untuk kebaikan hidup. Ya, selanjutnya nah, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah mempelajari bab ini. Ini yang tadi 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya kita tanya jawab sebelum kita memasuki materi inti. Kita tanya jawab dulu materi sebelumnya. Anak-anak, minggu lalu kita telah membahas tentang siapa yang masih ingat apa saja yang kita pelajari tentang fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita? Ya, silakan. Sebagai sumber hukum Islam. Ya, jadi fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita adalah sebagai sumber hukum Islam. Beri aplaus dulu buat teman kita. Ada yang bisa menambahkan? Hadis sebagai petunjuk hidup. Ya, Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk. Ya, petunjuk, jadi betul sekali. Beri aplaus dulu buat teman kita. Ya, jadi Al-Quran adalah petunjuk, betul sekali. Ya, petunjuk bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan, memberikan kita petunjuk tentang segala hal, baik itu masalah ibadah, akhlak maupun muamalah. Nah, lalu bagaimana dengan hadis? Apa peran hadis atau apa fungsi hadis di dalam mengamalkan ajaran Al-Quran? Pak.
Oke, silakan. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi fungsi hadis dalam membantu kita memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran yaitu apa tadi nak? Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Ya, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Ada yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Sebagai sumber hukum kedua. Ya, jadi betul sekali. Beri aplaus dulu buat kedua teman kita. Nah, jadi betul sekali bahwa hadis adalah sumber hukum yang kedua. Ya, yang kedua setelah Al-Quran, yang memberikan kita contoh nyata bagaimana menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari Al-Quran dan hadis kita juga diajarkan tentang sifat-sifat Allah yang harus kita ketahui dan teladani. Hari ini kita akan membahas beberapa di antaranya, yaitu Al-Alim, artinya maha mengetahui, Al-Habir, artinya maha waspada, As-Sami, artinya maha mendengar, dan Al-Basir, artinya maha melihat. Apakah kalian bisa menebak mengapa kita perlu memahami sifat-sifat Allah? Supaya dapat memperbaiki diri. Ya, supaya dapat memperbaiki diri. Nah, jadi itu salah satunya. Mengapa kita perlu memahami sifat-sifat Allah? Ya, supaya dapat memperbaiki diri. Ya, jadi dengan memahami sifat-sifat Allah, kita akan sadar dan waspada di setiap tindakan, serta lebih dekat dengannya dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Ya, selanjutnya adapun pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Apa kira-kira yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ada yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang Allah miliki, nama-nama indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menerapkan sikap Asmaul Husna termasuk Al-Alim, Al-Habir, As-Sami, dan Al-Basir? Nah, contoh Al-Alim. Bagaimana Anda mengamalkan Al-Alim? Oke. Kemudian selanjutnya, anak-anak, baiklah sekarang kita akan mulai membentuk kelompok. Saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok ya fokus pada satu nama Allah. Contoh, kelompok 1 fokus pada nama Allah yakni Al-Alim. Kelompok 2 fokus pada nama Allah yakni Al-Habir. Kelompok 3 fokus pada nama Allah yang ketiga yaitu As-Sami yang artinya maha mendengar. Kemudian selanjutnya kelompok 4 fokus pada Al-Basir. Baik, sekarang kita akan membentuk kelompok. Kita hitung.
pendidik LKPD, lembaga kerja pusat pendidik. Selanjutnya LKPD tersebut selanjutnya akan dikerjakan setelah Anda menyaksikan materi di atas. Sudah siap? Oke, silakan disimak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar meneladani nama dan sifat Allah, yaitu Al-Alim, yang berarti Maha Mengetahui. Al-Alim mengajarkan kita untuk selalu mencari ilmu dan menggunakannya untuk kebaikan. Allah mengetahui segala yang kita lakukan, baik yang tampak maupun tersembunyi. Oleh karena itu, kita harus selalu jujur dan berbuat baik dalam setiap tindakan kita. As-Sami, Maha Mendengar, mengingatkan kita bahwa Allah mendengar segala ucapan dan bisikan hati kita. Kita harus menjaga ucapan agar selalu baik, dan mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan empati. Al-Basir, Maha Melihat, menyadarkan kita bahwa setiap perbuatan kita selalu diawasi oleh Allah. Ini mendorong kita untuk berbuat baik, meskipun tidak ada yang melihat, dan menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak baik. Al-Khabir, Maha Mengetahui secara mendalam, mengajarkan kita untuk introspeksi diri, dan memahami dengan mendalam maksud dari tindakan kita. Kita harus memastikan setiap tindakan sesuai dengan ajaran Islam. Kelompok 1. Kelompok 3. Nah, jadi waktu diskusi sudah selesai. Nah, sekarang Bapak ingin mendengarkan presentasi dari kelompok masing-masing. Kelompok 1 sudah siap? Ya, kelompok 2 sudah siap? Nah, Ira, 3. Prestasi dari kelompok kami satu adalah Al-Alim, Maha Mengetahui, lelaki yang mencerminkan Al-Alim, mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah SWT untuk menjelaskan kebenaran. Ya, oke. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 2 adalah Al-Khabir, Maha Teliti, lelaki yang mencerminkan al-Malusna. Al-Khabir adalah tekun dalam belajar dan mengkaji sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Nah, beda. Itu mengerjakan tugas sudah selesai. Kemudian setelah itu kita kumpulkan bersama. Kelompok 1 dulu, naik kumpulkan tugasnya dengan LKPD-nya, nak, dengan LKPD. Dengan LKPD-nya. Oke. Kemudian kelompok 2 silakan dikumpul. Nah, kelompok 2 dikumpul. Nah, biarin begitu, nak. Ya, kelompok 2. Kelompok 3 cek kelompok 3 kumpul ya. Oke. Kelompok 4 kumpul. Oke. Bisa menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama berdoa seraya mengucapkan alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Jangan lupa terus belajar dan amalkan itu yang kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang dulu. Ya. Jangan belajar dan rajin.